Gen Genius, achieve the best value for the future. Jadi apa sih Gen Genius ini? Gen Genius itu adalah lembaga bimbingan belajar yang fokusnya membantu siswa belajar lebih efektif dan fleksibel, lalu dengan hasil yang jelas seperti kata achieve your best value for the future. Okay? Jadi bukan cuma ngajarin pelajaran sekolah biasa itu, tapi juga kita tuh mendampingi siswa supaya mereka bisa lulus ujian, masuk kampus impian, lalu jadi pribadi yang siap menghadapi tantangan zaman. Yang bikin beda Gen Genius sendiri itu kita punya sistem kerja yang rapi dan kualitas pengajaran itu juga dijaga banget supaya hasil belajarnya benar-benar berkelas. Utamaan dalam Gen Genius terletak pada kualitas sumber daya manusianya yang dimiliki mulainya dari para tutor yang kompeten dan berpengalaman hingga staf pendukung yang sigap dan profesional. Gen Genius membangun sistem kerja yang terstruktur dan terintegrasi, mengedepankan manajemen mutu atau quality management, lalu memastikan setiap pelayanan diberikan secara konsisten dan memiliki dampak nyata terhadap perkembangan akademik siswa. Untuk mencapai tujuan dari Gen Genius sendiri, kita sudah membangun namanya visi dan misi. Jadi visinya Gen Genius sendiri itu adalah menggambarkan tekad yang kuat untuk mencetak siswa-siswa yang tidak hanya cerdas secara akademik, namun juga secara mental dan karakter dalam menghadapi perubahan zaman. Lalu misinya mencakup layanan yang dirancang dengan standar tinggi. Ini yang pertama ya, layanan dirancang dengan standar tinggi dengan sistem evaluasi berkala untuk memastikan hasil yang terreport dan dapat dievaluasi. Yang kedua itu menyiapkan siswa untuk meraih keberhasilan di sekolah formal dan menembus perguruan tinggi negeri maupun impian mereka. Nah, fokusnya itu tidak hanya pada pemahaman materi, tapi juga strategi belajar, manajemen waktu, dan kesiapan mereka untuk menghadapi ujian PTN atau top university. Lalu ketiga itu mengembangkan metode pengajaran yang kreatif, inovatif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan siswa. Jadi pendekatan belajar yang terus diperbarui di Gen Genius ini dalam platform digital, kita tuh harus benar-benar menggunakan media yang interaktif dan strategi belajar yang disesuaikan dengan profil berbagai macam siswa. Lalu yang keempat, ada membangun budaya belajar yang menyenangkan, mendalam, dan berfokus pada siswa. Jadi di Gen Genius ini kita ingin belajar menjadi bukan ya, tapi lebih ke suasana yang suportif dan pakai metode yang lebih engaging. Proses belajar mereka tuh jadi pengalaman yang lebih bermakna. Lalu dengan mendorong pertemuan dan perkembangan profesional seluruh staf dan pengajar sebagai bagian integral dari proses pendidikan. Jadi di sini itu tidak hanya siswanya aja yang diasah, tapi di staf-stafnya itu juga harus benar-benar di pelatihan rutin mentoring dan evaluasi kinerja mereka itu jadi bagian penting dari Gen Genius sendiri, karena seluruh tim itu harus terus berkembang dan memberikan layanan terbaik. Lalu yang terakhir yaitu menjalin kemitraan yang harmonis dengan siswa, orang tua, sekolah, serta masyarakat luas untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang berkelanjutan. Jadi kolaborasi itu menjadi kunci utama dari Gen Genius, membuka ruang komunikasi dengan semua pihak agar belajar bisa berjalan sinergis dan efektif. Pada rencana manajemen sumber daya manusia, ada beberapa tahap yang biasa dilakukan. Salah satunya yaitu proses rekrutmen dan seleksi. Nah, pada proses rekrutmen dan seleksi ini biasanya menggunakan dua metode, yaitu metode internal dan eksternal. Pada metode internal itu biasanya dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang sudah ada, seperti program referral karyawan, yaitu memberikan insentif kepada karyawan yang berhasil merekomendasikan kandidat yang sesuai, dengan memberikan bonus yang diberikan berkisar antara 300 hingga 500 ribu. Yang kedua yaitu promosi internal. Nah, di mana karyawan yang berprestasi itu bisa diberi kesempatan untuk naik jabatan. Yang ketiga yaitu rotasi jabatan. Ini bertujuan dengan menempatkan karyawan yang sesuai dengan kompetensi mereka serta dapat mengembangkan keterampilan yang sudah dimiliki. Kemudian pada metode eksternal itu dilakukan dengan menjangkau kandidat dari luar perusahaan seperti melalui media sosial, contohnya di Instagram, Facebook, dan LinkedIn. Itu yang digunakan untuk menjaring kandidat secara lebih luas dan cepat. Kemudian yang kedua ada dengan kerjasama dengan perguruan tinggi melalui program magang atau jalur fresh graduate yang memungkinkan perusahaan memperoleh talenta muda yang potensial. Kemudian yang ketiga bisa melalui website resmi perusahaan. Selanjutnya ada desain lowongan pekerjaan. Nah, dalam proses rekrutmen eksternal, promosi lowongan pekerjaan itu merupakan langkah penting yang dapat menjangkau kandidat yang lebih luas. Salah satunya dengan poster fisik. Nah, poster fisik ini biasa bisa ditempel di papan pengumuman yang strategis, misalnya di kampus ataupun di tempat umum. Hal ini bertujuan untuk menarik perhatian langsung dari calon pelamar. Yang kedua bisa melalui media sosial seperti Instagram, LinkedIn, dan sebagainya. Kemudian juga bisa dijangkau melalui website perusahaan. Kemudian pada tahapan seleksi ada beberapa tahap yang dapat dilalui oleh calon pelamar. Pada tahap pertama yaitu seleksi administrasi, di mana ada verifikasi kelengkapan dokumen seperti CV, ijazah, dan sertifikat pelatihan. Kemudian ada penilaian CV dan surat lamaran.
Pada tahap kedua yaitu tes tertulis, yaitu tes kompetensi pada bidang studi, tes bahasa Inggris, dan tes komputer atau literasi. Kemudian pada tahap 3 ada tes psikologi seperti tes Warteg dan tes Kraepelin dan Pauli. Selanjutnya pada tahap 4 yaitu tahap wawancara. Wawancara yang dilakukan oleh HRD dan wawancara teknis atau simulasi mengajar. Dan tahap terakhir ada tahap penawaran dan kontrak kerja. Kandidat yang lolos menerima surat penawaran dengan detail gaji, tunjangan, dan job description. Yang kedua, skema kompensasi SDM. Yang pertama yaitu struktur gaji pokok. Gaji pokok ditentukan berdasarkan posisi jabatan, seperti pengajar, staf administrasi, manajer, dan lain sebagainya. Yang kedua, pendidikan terakhir. Yang ketiga, pengalaman kerja. Yang keempat, jam kerja seperti paruh waktu atau penuh waktu. Tunjangan diberikan untuk mendukung kesejahteraan dan loyalitas SDM. Jenis tunjangan yaitu tunjangan makan, sebesar 25.000 per hari hadir diberikan dalam bentuk uang atau e-wallet. Yang selanjutnya tunjangan transportasi sebesar 300.000 sampai 500.000 per bulan tergantung domisili. Yang selanjutnya tunjangan kesehatan seperti BPJS Kesehatan dan asuransi tambahan untuk posisi senior. Yang selanjutnya tunjangan komunikasi khusus pengajar online sebesar 100.000 sampai 200.000 per bulan. Yang selanjutnya tunjangan hari raya atau THR sebesar 1 bulan gaji pokok diberikan sebelum Idul Fitri. Kami menyelenggarakan program pelatihan menyeluruh bagi seluruh pengajar dan staf. Untuk aspek teknis sendiri, pelatihan mencakup strategi pengajaran yang disesuaikan dengan karakter siswa Gen Z, penyusunan RPP dan materi ajar, pemanfaatan media digital seperti Zoom dan Google Classroom, hingga teknik evaluasi pembelajaran siswa. Sementara untuk aspek non-teknis, kami memperkuat komunikasi efektif dengan siswa dan orang tua, manajemen stres, pengembangan diri dan etika profesional, serta keterampilan public speaking dan personal branding bagi pendidik. Pelatihan di antara lainnya yaitu pelatihan orientasi untuk rekrutan baru, pelatihan dasar mengajar, pelatihan penggunaan alat digital, pengembangan soft skill, dan pelatihan ulang secara berkala. Setiap jenis pelatihan dijadwalkan berdasarkan kebutuhan. Ada yang dilakukan bulanan, 2 bulan, hingga per semester. Metodenya tersendiri, Gen Zenius mengadopsi berbagai pendekatan seperti kelas interaktif, workshop, dan simulasi, webinar, hingga forum diskusi. Gen Zenius menerapkan evaluasi menyeluruh dimulai dari pretest dan posttest untuk mengukur pemahaman dilanjut dengan observasi langsung hingga pengumpulan umpan balik peserta. Kami juga melihat dampaknya secara jangka menengah seperti peningkatan hasil belajar siswa dan tingkat kepuasan orang tua. Semua data ini menjadi dasar untuk menyempurnakan pelatihan secara berkala. Selanjutnya ada sistem keamanan dan kesehatan kerja. Yang pertama ada identifikasi resiko kerja, yaitu jenis resiko, kelelahan dalam bekerja seperti beban mengajar tinggi, jadwal yang padat, dan kurangnya istirahat. Potensinya yaitu penurunan aktivitas, stres, dan gangguan kesehatan. Lalu ada cedera ergonomis, seperti posisi duduk yang tidak ergonomis saat mengajar atau bekerja di depan komputer dalam waktu jangka panjang. Dampaknya itu nyeri punggung dan gangguan leher. Lalu ada kebijakan keselamatan kerja, alat pelindung diri atau APD, lalu protokol SOP kesehatan dan keselamatan, lalu pemeriksaan kesehatan rutin, pelatihan K3, dukungan kesehatan mental dan konseling, lalu ada sistem pelaporan insiden K3. Selanjutnya ada monitoring dan evaluasi sistem K3. Yang pertama ada evaluasi bulanan oleh manajer operasional mengenai kebutuhan SOP K3, lalu ada survei kepuasan staf terhadap lingkungan kerja dan sistem K3 dilakukan setiap semester. Lalu ada revisi kebijakan dan dilakukan minimal setahun sekali berdasarkan masukan dan data insiden. Strategi talent manajemen perusahaan Gen Zenius dirancang secara terstruktur untuk setiap aspek berjalan secara efektif dan mendukung tujuan organisasi. Terdapat beberapa aspek strategi pengelolaan yang saling berinteraksi. Yang pertama, rekrutmen dan seleksi menggunakan saluran internal dan eksternal seperti media sosial. Seleksi dilakukan secara beberapa tahap seperti seleksi minat, wawancara, dan tes keterampilan. Yang kedua, ada pengembangan dan pelatihan berkelanjutan. Pelatihan wajib bagi semua karyawan baru dan pelatihan berkelanjutan dibagi menjadi 2, secara teknis dan non-teknis. Jadwal pelatihan dapat dilaksanakan secara bulanan maupun tahunan. Yang ketiga, manajemen kinerja dan retensi SDM. Evaluasi kinerja dilakukan secara berkala dan seperti kehadiran. Efektivitas pengajaran dan kepuasan. Sistem feedback dari siswa dan orang tua digunakan untuk perbaikan selanjutnya. Yang keempat, skema kompensasi dan tunjangan kompetitif. Skema kompensasi dan kompetitif mencakup gaji pokok, THR, serta bonus. Dukungan kesejahteraan mencakup K3, pelatihan sikap, dan layanan konseling. Lingkungan kerja yang adaptif mendukung pengembangan karir. Yang kelima, evaluasi efektivitas program talent manajemen. Hasil evaluasi digunakan untuk revisi dan pengembangan strategi talent manajemen yang lebih relevan dengan kebutuhan pendidikan